Dah. Halaman 30. Untayan Mutiara Hikmah yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, man yatasarrat lahu matalibuhul tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah fahuwa min warathahin nabiyyin warathatin nabiyyin wa man tayassarat matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin wa man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin wa man ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah wa dunyawiyah fahuwa minal mamkutin. Artinya, barang siapa yang diberi kemudahan untuk mendapatkan akhiratnya dan diberi kesulitan dalam hal duniawiyanya, maka ia termasuk pewaris para nabi. Barang siapa yang diberi kemudahan untuk mendapatkan urusan duniawi dan ukhrawiyanya, urusan akhiratnya, maka ia termasuk ashabul yamin, golongan kanan. Maksudnya adalah golongan orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang diberi kemudahan untuk mendapatkan urusan duniawinya, maka dan kesulitan untuk mendapatkan urusan akhiratnya, maka ia termasuk orang yang terperdaya. Sedangkan barang siapa yang diberi kesulitan untuk mendapatkan urusan akhirat dan dunianya, maka ia termasuk orang-orang yang dimurkai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Qala al-musannif al-imam Abdullah al-Haddad fil hikamih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah. Man, siapa orang, tayassarat, dimudahkan atas siman, lahu baginya itu siman, atalibuhul ukhrawiyah, harapan-harapan yang berkaitan dengan perkara akhirat. Apa orang dikasih kemudahan sama Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, wajtinabul munkarat, dimudahkan sama Allah atas orang itu menjauhi perbuatan mungkar, dimudahkan Allah untuk jauh dirinya dari maksiat, dimudahkan Allah atas dirinya jauh dari segala macam perbuatan dosa. Wa ta'assarat, tapi dikasih sulit, alaihi, atas siman orang tadi,
Matalibuhud dunyawiyah, harapan-harapan atau keinginan urusan dunianya. Dari urusan dunia dikasih cuma secukupnya oleh Allah, sedikit. Tidak lebih-lebih, tidak. Sedikit aja dikasih sama Allah. Tapi dia ridho. Sedikit yang dikasih Allah, dia ridho. Tiap dia berusaha, gagal. Tiap dia ingin sukses, tak sukses. Tiap dia jalankan bisnis, gagal. Dalam usahanya ada harapan untungnya besar, gagal. Mungkin dalam urusan dunia dipersulit sama Allah. Harapannya, keinginannya untuk mendapatkan dunia itu dibatasi sama Allah. Tapi kalau urusan akhirat, amal soleh, perbuatan taat, kalau menjauh dari maksiat, dia dilindungi oleh Allah dari dosa. Itu dimudahkan semua sama Allah. Akhiratnya mudah, dia dapetin. Tidak ada rintangan, tidak ada rasa berat, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan kalau untuk urusan akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia dibatasi gerak-geriknya sama Allah. Gak sukses-sukses dia. Bahwa min warathatin nabiyyin, maka orang ini, Siman tadi, adalah pewarisnya para nabi. Jadi kita ini kalau mudah urusan akhirat, minta mau Allah dimudahkan ya. Walaupun urusan dunia kita susah, kayaknya nggak berhasil terus, nggak sukses. Kalau ngelihat orang lain, oh masya Allah sukses terus dia. Oh sampai bisa beli mobil Alphard 4 biji lagi. Oh kalau urusan dunia dia mudah semua, apa terus. Sekali dia bikin usaha, besok buka cabang. Oh cara. Tapi urusan akhirat ya berat. Ini bukan pewaris Nabi. Jadi Imam Haddad di sini membagi beberapa kelompok golongan untuk perkara dunia dan perkara akhirat. Nah, mana kita di bagian yang mana, kelompok yang mana, golongan yang mana? Kalau golongan yang pertama, kelompok yang pertama, urusan akhiratnya mudah, dimudahkan dia sama Allah. Ayo, ada majelis di sana. Bismillah. Oh di sana ada kebaikan-kebaikan yang lain. Hadir yuk, ayo. Sholat berjamaah tidak berat, udah ringan, tidak ada beban. Baca Quran tidak ada berat, nantilah inilah. Mudah lancar semua, dimudahin dia sama Allah untuk akhiratnya. Tapi ketika dia urusan dunianya susah dapetinnya. Dia udah usaha, dia udah ikhtiar, tapi nggak sukses-sukses. Cuma dia tetap ridho, nggak pernah dia ngeluh. Ikhtiar terus. Gagal hari ini, insya Allah besok tak cobain lagi. Gagal lagi, nggak putus asa dia. Alhamdulillah, walau gagalannya dapat masih walaupun sedikit. Ini pewaris Nabi ini. Nabi itu nggak kaya.
Nabi kita Muhammad tuh dikasih pilihan loh sama Allah tuh, mau jadi hamba kaya raya seperti Nabi Sulaiman atau sebagai seorang budak hamba. Hamba ini abdun, milih itu kan Nabi. Rasulullah pilih Abdullah, kayaknya mulia. Kalau jadi Abdul Mar'ah, budak perempuan, hina. Abdul Syahwa, hina. Abdul Mal, hina. Abdul Dirham, hina. Abdul Dinar, ya hina dia. Tapi kalau Abdullah, mulia. Nabi itu dikasih pilihan, tapi tetap Nabi milih bukan yang pertama, dikasih semua yang diinginkan. Tapi bukan berarti dia ketika mencari dunia susah di sini tidak dia dapatkan sama sekali. Dia dapat cuma secukupnya. Nah, secukupnya ini dia bisa terima, ridho. Ya, ridho dia. Ada orang yang tidak bisa terima. Ada orang yang tidak bisa ridho. Padahal cukup. Untuk hari ini dia cukup. Bahkan untuk besok masih cukup. Tapi karena tamak dia tidak puas. Sedikit ini kan. Cari lagi. Ini bukan Abdullah nih. Abdul Dinar, hamba dinar dirham nih orang. Bisa jadi seperti itu. Khawatirnya nanti seperti itu. Kalau kita pengen menjadi pewaris Nabi, lihat di sini dalam urusan akhirat kita bagaimana? Berat atau gamblang, mudah? Tidak ada berat sama sekali. Kalau untuk bab akhirat, bab taat, tidak ada berat baginya. Khidmat bagian bab akhirat, bagian akhirat. Ngangkat sound system ini berat loh. Tapi kalau Allah mudahkan dia menjadi pewaris Nabi, ini kayak ngangkat kapas saja. Jadinya mudah. Nggak ada berat di benaknya, di hatinya tuh nggak ada rasa berat untuk melakukan semua yang berbau akhirat. Hati ini pewaris Nabi orang ini. Memuliakan kita. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata ini laki-laki kepada Nabi, inni majhudun, aku kelaparan, kata laki-laki ini bilang ke Nabi. Lalu Nabi mengutus untuk mendatangi istri beliau guna bertanya, adakah makanan, karena dia lapar. Lalu Nabi bertanya kepada istri beliau, ada makanan enggak? Ada orang datang tamu, lapar, belum makan, musafir mungkin. Maka dijawab oleh istri Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqma indi ilama, ya Rasulullah, di rumah ini cuma ada air putih aja, nggak ada makanan. Lalu Nabi datang lagi ke rumah istrinya yang berikutnya, tanya, ada makanan enggak? Ada orang datang kepadaku kelaparan,
belum makan. Kata istri Nabi yang berikutnya, yang didatangi yang kedua, ya Rasulullah cuma ada air, sama dengan yang rumah yang pertama. Ya, rumah istri Rasulullah yang pertama cuma ada air. Semua rumah istri Nabi 99 itu didatangi nama Nabi cuma untuk nanyakan ada makanan enggak yang bisa disajikan nih untuk orang, untuk tamuku yang lapar datang nih, cuma pengen makan, lapar. Semuanya nggak ada. Yang ada jawabannya semua sama, hanya ada air putih. Ya itu mereka tuh ya, kedua hanya kita sabar, air putih, syukur, tak mengeluh. Istrinya Rasulullah, istri Nabi ini tidak minta sama Nabi, wala pernah bilang ya Rasulullah lapar. Kenapa? Karena Nabi pun merasakan bahkan lebih dari yang dirasakan mereka. Lalu Nabi berkata kepada sahabat baru. Jadi Nabi itu dalam kondisi seperti itu, beliau mengupayakan dulu dari dirinya, dari sosok beliau sendiri. Kalau memang sudah nggak ada lagi, tak bisa lagi, baru beliau ke sahabat yang lain. May yudhifu hadzal laila rahimahullah, kata Nabi, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini semoga Allah merahmatinya, kata Nabi. Salah satu dari sahabat Ansor berdiri, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Minta berdoa Nabi nih ya. Kenapa? Karena dia memuliakan tamunya Nabi, sama dia memuliakan Nabi. Cepetan nih mereka, siapa yang mendengar, siapa yang langsung nyaut. Nah, rupanya salah satu sahabat Ansor. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, hal indaka syik, ada sesuatu kah di dapur? Kita mau jamu tamunya Nabi. Galat la illa gud subiani, tidak ada kecuali makanan untuk anak kita. Ini orang tuanya, suami istri pun nggak ada jatah makanan, ada tapi untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Tapi karena dia tadi itu menyambut ini panggilan akhirat, yaitu panggilan Nabi untuk menjamu tamu Nabi malam itu, ditangkap dulu apa dia. Allah memberikan kemudahan nih untuk orang-orang yang seperti itu dalam urusan akhirat. Lalu bilang suaminya, matikan lampu, tutup pakai kain ya, di balik kain itu hidupkan apa namanya, kayak lilin gitu ya. Lampu apa, kalau orang lampu pakai apa, pakai minyak itu mungkin, pokoknya pencahayaan yang kelihatan cuma bayangan aja ya. Anak-anak kita tidurin, bikin cepet tidur. Itu sisa makanan untuk anak kita tuh ya, itulah nanti kita jamu untuk tamunya Nabi ini ya. Nah, anaknya kita tidurin aja dah, nggak apa-apa dia tidur dalam keadaan lapar, nggak makan malam ini. Yang penting tamu Nabi ini jangan kelaparan. Memang datangnya memang kelaparan, lagi lapar. Tidurin anak, tidur, dinyalain itu lampu. Jadi dibikin kayak dua ruangan gitu. Satu untuk sohibul bait, satu untuk tamu. Jadi disuguhkanlah ini makanan punya anaknya tadi. Dipersilakan ini tamunya Nabi,
makan dia dengan lahap. Monggo silakan, kata sahibul bait tadi. Ansor, ini sahabat Ansor. Makan bareng, kata tamu tadi. Oh enggak, makan yang enak. Aku makan sama keluarga aku di dalam. Makan yang enak kamu, kata Ansor ini tadi. Udah dilihat nih lagi makan, dia masuk di balik tirai tadi itu. Dia sama bininya begini-begini juga, pura-pura aja. Tapi kelihatan dari bayangannya. Oh, lagi makan juga dia sama keluarganya. Makan lagi gitu. Sampai kenyang. Terisi perutnya. Yang sahibul baitnya pura-pura. Tapi dikira makan. Falamma asbaha ghada ala Nabi SAW. Besoknya ketemu sama Nabi. Nabi langsung mengabarkan kepada sahabat Ansor ini semalaman tidak makan dia sekeluarga, bahkan anaknya, jatah anak tadi kasih ke tamunya Nabi, anaknya kelaparan tidur tuh ya. Bilang Nabi kepada ini sahibul bait, sahabat Ansor tadi, qad ajiballahu min sun'ikuma bidhaifikuma al-laila. Apa yang kamu perbuat semalam itu untuk tamuku membuat Allah kagum. Yang kagum siapa? Allah. Yang menciptakan langit bumi kagum sama sahabat Ansor ini. Dia mengalah pada dirinya, keluarga, anaknya. Dia lebih memilih lapar, tapi tamunya Nabi habis kenyang, makan. Nah, perbuatannya ini membuat kagum Allah. Turun firman Allah. Turun ayat. Qala ta'ala yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memberikan ithar, mementingkan, mendahulukan orang lain atas dirinya, walaupun dirinya itu susah, tapi dia membuat bahagia orang lain. Ujian untuk ini, laki bini nih, keluarga ini, sampai hari kiamat dibaca orang sama muslimin dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Allah mengabadikan cara mereka tadi. Mulia ini orang, gara-gara memuliakan dan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimuliakan Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Begitu sebaliknya orang yang menghinakan Nabi sampai turun Al-Quran juga sampai hari kiamat itu terhina, dibaca di mulutnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Seperti firman Allah, tabbat yada abil lahabin wa tab, paman Nabi sendiri ya, sampai hari kiamat dibaca. Rawahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ima akhrajat Tabrani. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi, khadim, orang yang selalu berkhidmat sama Nabi. Khidmat itu artinya ngabdi ya. Artinya kalian berkhidmat, artinya kalian memberikan pengabdian ya. Abad, pengabdian itu, abdi, penghambaan. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk agama Allah. Jadi kalian mengabdi dengan tenaga, pikiran, harta untuk agama Allah. Ada khidmat. Kalau membantu itu cuma sebentar, selesai udah. Tapi kalau pengabdian itu sifatnya berkelanjutan. Pengabdian kepada Allah itu tidak ada habis sampai kita mati, sampai kita udah nggak kuat lagi, sampai kita udah nggak nyanggupin lagi. Ini pengabdian. Bahasa umumnya khidmat.
khadim pembantu, tapi aslinya mengabdi. Kamu khidmat kepada orang tua, arti kamu mengabdi kepada orang tuamu. Kamu khidmat kepada guru, arti kamu mengabdi kepada gurumu. Mengabdi kepada agama dan dakwah Nabi, ada khidmat namanya. Anas bin Malik 10 tahun keluar masuk rumah Nabi karena khidmat sama Nabi. Yang nyiapin sendal Nabi, yang nyiapin keperluan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan anna Fatimah radhiyallahu anha ja'at bikisratin ila Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Anas, pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah putri Nabi, Allah meridainya, datang membawa kisrah. Kisrah itu gurus, khubus, roti. Ya, bawa roti. Buat roti di rumah, bawa ke rumah ayahnya Rasulullah. Ada Fatimah setiap kali melakukan sesuatu selalu ingat sama ayahnya. Anak yang berbakti namanya, tidak pernah melupakan orang tuanya. Kita kadang-kadang sudah maksud sedikit lupa orang tua, udah kawin lupa orang tua, apalagi udah punya anak lupa orang tua. Yang diingat istri, anak, orang tua kadang-kadang. Nah, Fatimah Zahra enggak, selalu ingat sama abahnya. Bikin roti ingat ayahnya, dapat makanan ingat sama ayahnya, dapat rizki ingat sama ayahnya. Kalau susah nggak mau kasih tahu ayahnya. Kalau susah beliaunya nggak mau. Ini lagi rizki bikin roti, ingat ayahnya bawa roti. Dan beliau mengatakan pada dirinya siapa? Fatimah al-Batul Az-Zahra, falam tatib nafsi hatta atiyaka bihadhihi kisrah. Tak tenang hati aku ya abah, hingga aku membawa ini makanan dan aku suguhkan untukmu, biar abah makan juga, baru dia tenang. Ya. Jadi ketenangannya itu ketika melihat ayahnya juga tenang, anak yang bakti. Aku bawa makan, bikin makanan ini tidak tenang ya Rasulullah, hai ayahku, sampai aku teringat, maka aku bawa ini makanan, roti ini untuk engkau makan juga bareng bersamaku. Gala, lalu Nabi mengatakan, ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayyam. Ya Fatimah, sesungguhnya ini makanan yang kamu bawa adalah makanan yang pertama kali masuk ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari yang lalu. Siapa yang pernah merasakan 3 hari di perut kita tidak masuk makanan? Nabi sabarnya bukan main, 3 hari tidak masuk makanan itu beliau senang dapat makanan yang bawa, yang buat anak beliau. Tapi setelah nahan lapar 3 hari, pernah juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar keluar
beberapa rumah sahabat, tengah jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar. Bertanya satu sama lain, apa yang mengeluarkan engkau wahai Abu Bakar di siang panas ini, hari yang panas hari itu kota Madinah? Engkau sendiri apa, kata Sayyidina Abu Bakar? Yang mengeluarkan ku rasa lapar, kata. Sama, aku juga lapar. Masya Allah. Kita cari makan yuk, kata Sayyidina Abu Bakar ke Umar ke Abu Bakar. Ayah, bareng-bareng. Tengah jalan ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi tanya, Abu Bakar, Umar, kok siang-siang panas ini ada di luar, mau kemana? Malu-malu dua sahabat mulia ini, tidak mau ngomong. Jalan-jalan aja ya Rasulullah. Jalan-jalan siang kayak gini, kata Nabi. Mau kemana? Baru ngaku, kami lapar ya Rasulullah. Lah engkau sendiri kenapa keluar ya Rasulullah? Diangkat perut Nabi, ada 3 batu ganjal. Yang mengeluarkan aku saat ini, yang mengeluarkan kalian juga, kata Nabi. Ayo kita cari makan, kata Nabi. Datang ke rumah salah satu sahabat Ansor, ya, dari orang-orang Ansor. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar. Kebetulan dapat rezeki di situ, makan, dipotong kambing, potong anak kambing. Ini udah kelaparan tiga-tiganya orang mulia nih. Udah disajikan makanan sama Sahibul Bait, kata Nabi, izin, boleh dak minta sedikit aja, potongan izin. Oh, makan yang enak ya Rasulullah, kenapa mesti izin? Enggak, bukan untukku, tolong antarkan ke rumah putriku Fatimah, 3 hari belum makan. Ngerasakan juga, tapi tidak pernah ngomong sama ayah, ya Rasulullah anak lapar 3 hari belum makan, enggak sama sekali. Tapi Nabi tahu. Oh, Nabi izin karena yang disajikan ini untuk beliau Abu Bakar wa Umar. Minta dikit aja, kata Rasulullah. Tolong antarkan putriku, 3 hari belum makan dia, diantar ke rumah. Lalu Nabi membacakan Al-Quran, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ini nikmat bakal nanti ditanyakan sama Allah, ya Abu Bakar, ya Umar. Akan ditanyakan sama Allah akan nikmat yang kita dapatkan dan kita rasakan saat ini. Ini nikmat lapar dan sabar. La ilaha illallah. Riwayat setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Sayyidah Aisyah, Urwah bin Zubair. Kemudian mengucapkan salam, ngetuk pintu dan berkata, ya Ummul Mukminin, adakah makanan yang yang bisa kami makan? Galat, wallah in kunna lanamkuthu 40 laila ma yugadu fi baiti Rasulillah narun misbahin wala ghairi. 40 hari dapur rumah Nabi ini tidak nyala kompor, kata Aisyah.
Lalu aku bertanya, wahai ibunya orang-orang yang beriman, bagaimana kalian bisa bertahan 40 hari dapur tidak nyala, gas kompor, tidak ada masak, tidak ada asap. Galat bil aswadain, kami hanya bertahan dengan dua, air dan kurma. Cuma makan kurma sama minum air putih. Makan selama 40 hari tidak masak. Ini rumah Rasulullah. Kita makan enak, lapar buka kulkas, ke dapur ada makanan, inilah. Tapi pernahkah kita memikirkan bagaimana lapar yang dirasakan Rasulullah? Padahal kita ini umatnya loh. Sekali aja, pernah enggak? Makanya Nabi itu sambil ditawarkan gunung di kota Mekah itu jadi emas, tak mau. Aisyah itu pernah ngomong, ya Rasulullah, kenapa mesti kayak gini? Kau tuh seorang Nabi, kau ini kekasih Allah, kenapa seperti ini? Kata Aisyah. Tinggal mohon minta sama Allah, tak mungkin tak dikabulkan, pasti dikabulkan. Lah, kata Nabi, ya Aisyah, aku ditawarkan ini batu-batu yang ada di kota Mekah ini jadi emas. Batu, setiap jalan ada batu-batu. Kalau aku minta sama Allah jadi emas semua nih, kata Rasulullah. Tapi tidak mau. Walakin aju yauman wa asba yaum. Aku pengen lapar. Sesekali lapar, sesekali aku merasakan makan. Biar aku tahu bagaimana penderitaan orang yang lapar. Dan biar aku tahu rasanya orang-orang yang fakir miskin, yang susah, yang kadang makan tuh mau makan ayam aja kadang-kadang susah. Pengen makan daging kadang-kadang susah. Aku pengen tahu rasa mereka nih. Nah, jadi aku pengen merasakan, nggak mau, aku pengen kenyang terus. Nah, tapi ketika aku ada pengen makan, ada makanan. Ketika tidak ada makanan, ya aku pengen merasakan yang dirasakan orang-orang yang kelaparan. Maka ini fardukan puasa Ramadan bagi kita. Biar apa? Biar kita ini tahu bagaimana rasanya lapar. Ya, bagi puasa kita habis sahur ndak makan minum sampai terbenam mata, lapar, haus. Biar kita ini mengambil pelajaran. Loh, kesian tuh orang banyak di luar sana yang lebih parah dari kita. Ya. Makanya orang fakir miskin itu perhatikan orang fakir miskin. Nabi itu sangat sayang sama orang fakir, orang miskin, orang tidak mampu. Itu diperhatikan loh sama Nabi. Padahal beliau itu juga susah, butuh. Beliau juga dikategorikan fakir, miskin, 40 hari tidak ngebul di dapur, asap api nyala. Makan cuma kurma sama air putih, kadang 3 hari tidak masuk makanan, cuma minuman, 4 batu terganjel di perut, jangan sampai sakit. Itu, ya. Ayo seorang Nabi. Perhatikan, kalau kamu ada rezeki lebih, jangan nunggu orang mencari meminta. Tapi kamu punya perhatian kepada mereka, terhadap mereka. Ada temanmu susah, bantu dia semampumu gitu. Bahagia mereka itu. Orang fakir miskin ini, dia yang menyebabkan kamu itu kaya. Yang membuat usaha kamu itu melejit, yang membuat kamu itu banyak duit, itu orang miskin. Tapi ketika kamu kaya, kamu lupakan mereka. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, kata Nabi.
Apa menurut kamu itu kamu menang? Apa menurut kamu itu kaya? Kecuali karena orang-orang lemah yang ada di sekitarmu, mereka yang mendoakanmu, mereka yang menjadikan kamu itu diberi rizki sama Allah. Biar apa? Kamu juga perhatian sama dia yang butuh nih, orang fakir ini, orang yang tidak mampu. Dengan harta kamu tadi bisa kamu memperhatikan mereka. Dengan sebab mereka Allah kasih kamu, biar kamu tuh sadar tuh ada orang yang susah, sisihkanlah sedikit hartaku yang kutitip kepadamu, kata Allah, untuk mereka. Jangan menunggu mereka datang, cari tahu, itu baru betul. Ada kalanya orang tuh tidak mau ngomong kalau dia butuh, tapi dia sabarkan dirinya. Ada iffah namanya, mulianya orang. Ada orang yang tidak bisa menahan, hanya dia mengadakan tangannya minta tolong dan bantuan. Tidak jadi masalah yang seperti itu. Tapi yang pertama tadi lebih mulia, dia lebih menyabarkan dirinya. Tidak mau dia minta-minta sama orang. Mestinya dia itu dibolehkan, tapi dia menjaga kehormatan. Nah, perhatikan, kenapa orang miskin duluan masuk ke dalam surga? Orang fakir miskin yang sabar, tapi ya, yang ridho, sabar, ridho, dia tidak apa namanya, tidak mengeluh, tidak komplain sama Allah atas apa yang ada pada dirinya, kekurangan yang ada pada dirinya dari perihal dunia. Dan juga dia selalu bertakwa kepada Allah. Ini orang fakir miskin, mereka itu punya kedudukan tinggi di hari kiamat. Saat ini dia butuh sama kita, nanti di akhirat kita butuh sama dia. Ya, orang kaya raya yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, siapa yang dibutuhkan mereka? Orang miskin. Orang miskin. Lama mereka itu dihisap, hartanya terlalu banyak. Akhirnya dia butuh bukti, butuh apa namanya? Butuh orang yang untuk membuktikan, kamu dulu kan aku bantu, tolong bantu aku sekarang. Kamu kan orang fakir miskin yang aku bantu, tolonglah bantu aku nih, kasih saksi kalau aku pernah membantu, biar hisapku ini ringan. Kata orang kaya ini tadi minta mohon-mohon sama orang miskin di yaumil mahsyar. Jadi kita kasih mereka, kita bantu, loyal sama fakir miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh. Itu loyalkan kau yang punya banyak duit. Nanti kamu di sana dibantu sama mereka. Di dunia dia butuh bantuan kita, orang-orang yang punya kelebihan dalam sisi ekonomi. Tapi nanti di akhirat kamu yang tajir di dunia butuh bantuan mereka, orang fakir miskin. Makanya tidak heran kalau Nabi dalam doa dan dakwah beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskin wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku nanti dalam keadaan miskin. Kumpulkan nanti di hari kiamat aku di rombongannya orang-orang miskin. Minta sama Allah, berdoa dengan doa itu. Ya, ana ijazahkan buat kalian doa. Ya, ijazahkan, tapi tidak berani doa nanti. Selalu minta kaya raya, Udah kaya kau pelit, kau bakhil, kau kikir, kau takut habis harta, kau takut miskin, kau takut. Minta miskin sebagaimana Nabi minta. Tidak bakal miskin kamu minta miskin kepada Allah. Paling tidak kamu minta miskin kepada Allah dengan doa Nabi. Tidak ada kekayaan dan dunia itu tersimpan di hatimu. Ya, bukan tujuannya miskin melarat atau bagaimana, tidak. Itu untuk mengikis, menghilangkan ada rasa cinta di dunia mandiri di dalam hati kita. Ya. Kalau mau minta kaya, Allah jadikan kaya di tanganku, jangan di hatiku. Nah, ini betul cara mintanya. Ya Allah, pengen kaya raya, tapi disimpannya di hati. Orang kalau udah kaya rayanya di dalam sini, nyawa berani dia keluarin, yang penting hartanya tidak ada yang mengusik, nggak ada yang ganggu. Kira-kira betul nggak lo? Kau berani ngambil harta,
mulai. Nyawa aku taruhkan untuk kekayaanku. Ini budak dunia. Tapi kalau dunianya di tangan, dapat dunia tangan, ndak berat dia lepas lagi. Ndak berat dia untuk berbagi. Ndak berat dia untuk bersedekah. Karena di tangannya, bukan di hatinya. Ya. Allah muliakan kita sifat yang pertama, kelompok yang pertama, mudah dalam urusan akhirat, susah dalam urusan dunia, tapi sabar menerima kekurangan dunia, ridho. Yang kedua, man tayassarat matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ada orang yang dimudahkan sama Allah, harapan dunianya harapan akhirat. Ini kata Imam Al-Haddad termasuk ashabul yamin. Yang susah, yang pertama ini agak susah ya. Mendapatkan warisan Nabi ini susah. Orang-orang yang soleh, para ulia, ulama-ulama yang betul-betul di dalam hatinya berhubungan dengan Allah dan Nabi. Ya, umumnya yang kedua, ya minimal dapat yang kedua nggak apa-apa. Mudah urusan akhirat, dimudahkan Allah juga urusan dunia. Itu jadi dikasih sama Allah harta, kekayaan, dikasih dia sama Allah. Tapi dia memenuhi hak-hak hartanya, bukan pelit, bukan kikir. Zakat dikeluarinnya, sedekah dikerjakan sama dia, bantu orang dia lakukan. Akhiratnya mudah, tetap dia lakukan, tidak juga tinggal. Kan ada orang yang gila sama dunia, akhirat digadaikannya. Ada kan yang seperti itu. Ini bukan yang kedua. Itu kelompok yang ketiga, yang keempat tuh. Kalau dapat yang kedua, alhamdulillah. Kalau rombongan yang pertama tadi, kelompok yang pertama itu yang sempurna keadaannya, zahir batin, ini orang sempurna karena pewaris Nabi. Yang kedua di sini dikatakan sedikit. Dia sempurna tapi tidak 100%, 90% lah. Dunia dia dapat, ada, akhirat dia mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya mudah, akhiratnya dia juga gampang, gak berat. Jadi rombongan yang kedua ini masih oke lah. Yang penting duniamu tidak mengabaikan akhiratmu. Yang ketiga, wa man ta'assarat wa man tayassarat lahu matalibahud dunyawiyah. Ada kelompok yang ketiga ini dimudahkan urusan dunia. Wa ta'assarat alaihil ukhrawiyah, tapi urusan akhirat berat. Kalau urusan dunia dimudahin, dilancarin semua dia. Sukses, berhasil, legit tambah, masya Allah urusan dunia. Akhiratnya berat, dia melakukan sholat kagak, apalagi berjamaah, sholat kadang-kadang. Hadir majelis, ya diajak bersedekah, aduh apalagi dunianya yang dipegang sama dia. Akhirat berat, dibikin berat sama Allah. Mau diajak bersedekah yang seperti ini, ya akhiratnya berat. Bersedekah itu akhirat. Bantu orang fakir miskin, orang yang mah butuh bantuan, itu akhirat semua. Nah ini diberatin sama Allah akhirat, tapi dunianya dimudahin sama Allah. Fahuwa minal mustadrajin. Nah ini orang yang mendapatkan istidraj. Tahu istidraj itu artinya bertahap, enggak sekaligus, pelan-pelan. Dimanjain sama Allah dunianya, akhiratnya ditahan sama Allah.
Manjain sama Allah, jangka panjang dikasih sama Allah. Oh ya, urusan dunia dikasih terus sama Allah non stop, tapi akhirat di stop sama Allah. Ada istidraj namanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, istidraj. Orang kafir istidraj. Hati-hati kita ke orang yang beriman. Kok lempeng urusan dunia, kok mudah betul ya aku dapatkan ini, kok betul. Woy. Cek akhiratnya. Kenapa aku malas hadir majelis? Kenapa aku malas sholat berjamaah? Kenapa aku sungkan betul ke masjid ya? Kok berat betul aku buka Al-Quran, tapi urusan dunia aku cepat. Ada istidraj. Ini orang kena. Fir'aun, ya ada Fir'aun. Lihat bagaimana dunia. Tadarruj. Sampai dia mentok dan berkata, ana rabbu faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Mentok dia, baru dihabisin sama Allah. Dihabisinnya itu enggak bitadarruj, enggak apa namanya, enggak pelan-pelan juga, enggak ya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka sudah lalai, kami bikin lalai nih kata Allah. Ya, mesti kasih peringatan, sedekahlah sebelum kamu tidak bisa bersedekah, hadirlah majelis, dilupain sama dia, diabaikan. Fatahna alaihim abwab, kami bukakan semua pintu segala sesuatu kata Allah untuk urusan dunia. Nanti ingetin dia tidak mau. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia ke puncak kebahagiaan dari dunia yang dia dapatkan, karena udah dibukakan semua sama Allah urusan dunianya. Itu akhiratnya enggak ditutup. Akhadnahum baghtatan, kami ambil mereka langsung sekejap kata Allah. Enggak bukakannya ya tadarrud, istidraj, pelan-pelan, sukses, berhasil, wow, jadi milioner, bilioner ya. Dibukakan pelan-pelan sama Allah sampai dia ke puncaknya, tapi akhirat udah ditutup nih ya, tutup udah sama Allah. Akhirat tidak ada celah untuk dia dapatkan, berat untuk dia untuk akhirat. Udah sampai dia ke puncak bahagianya, akhadnahum baghtatan, kami hancurkan dia seketika. Tidak ada pelan-pelan, tidak dibikin kaget, shock sama Allah nih orang, karena dia udah ngerasakan sampai ke puncaknya. Nah ini untuk menyampai puncak dikasih, dimanjain sama Allah. Wahum mublisun faquti adabirul qaumil ladzi zalamu alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya apa dia? Putus asa. Kalau udah putus asa bagaimana? Dunia wal akhirat. Ya orang gila. Pikir diajak akhirat enggak mau lagi. Diajak kebaikan enggak mau, malu. Ketemu sama orang-orang, nanti ketemu orang yang dulu minta bantuan aku enggak bantu, sekarang aku melarat, nanti diajak-ajak enggak mau. La dunia wal akhirat. Ngambilnya itu sakit, Allah ambil itu sakit, sampai putus asa ini hamba Allah. Walaupun dia dimanjakan untuk dunianya bitadarruj, bil istidraj, pelan-pelan sampai ke puncak bahagia yang dia senang dengan itu, diambil sama Allah secara paksa, secara mendadak, secara kaget-kagetan, sampai dia gila, stres, putus asa. Ada istidraj. Ini kelompok yang ketiga, dan dinamakan di hukumnya ada halagabiha sayyi'ah. Ini keadaan orang seperti ini, kelompok ketiga, gabih, buruk, jelek, hina ya, buruk, jelek, hina. Kata Allah lindungi kita dari kelompok yang ketiga. Allah jauhkan ya. Mereka ini, orang kelompok ketiga ini memang ditangguhkan sama Allah, dimundurkan, enggak, nanti, sehingga mereka lalai, lupa sama Allah ya. Yang alim maksiat ditangguhkan sama Allah, kumpullah banyak-banyaklah dosa kata Allah. Enggak, aku kasih kesempatan kau untuk dapat pahala, ditutup akhirat sama Allah. Jadi dia dosa, maksiat, teruslah banyak-banyaklah maksiat kata Allah.
nanti kau baru tahu rasa, nanti kata Allah. Dibikin lupa akhirat, dibuat dia muda dalam urusan dunia dan maksiat, hingga sampai dia kepada puncaknya baru mereka akan ditarik, dipaksa, disiksa, dihabisin. Tidak ada pelan-pelan, langsung bikin dia shock, kaget, putus asa. Tapi dimanjain dulu sama Allah, ditangguhkan. Dan yang terakhir, man ta'assarat alaihi matalibul ukhrawi dunia, akhiratnya disusahkan nama Allah, dunianya juga disusahkan sama Allah, dua-duanya, la dunia wala akhirat, fahuwa minal mamgutin. Siapa mamgut? Orang yang dimurkai Allah. Allah kalau murka sama seorang hambanya, tidak dunia dikasih wala akhirat dikasih sama Allah. Fata morgana aja nih orang, lala yang putus, tidak tahu kemana mau jatuh. Di dunia dia udah ngumpulkan sengsaraan, di akhirat dia akan mendapatkan azab. Ini kelompok yang keempat. Di dunia tidak bisa merasakan nikmat dunia, lezatnya dunia tidak ada sama sekali, tak dia dapatkan. Apalagi nikmat akhirat yang kekal, jauh dia dapatkan. Bahkan di dunia dia merasakan, dia di dunia tersiksa, nanti di akhirat dia teradab. Ini rombongan yang keempat, dan ini dinamakan aswaul ahwal, paling buruknya keadaan manusia tersebut. Paling hina sudah yang keempat ini kelompok. Nas'alullah al-afiyah. Allah selamatkan kita insyaallah. Allah jauhkan dan dijaga kita dari kelompok yang keempat, kelompok yang ketiga, dan Allah jadikan kita kelompok yang kedua daripada ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan Allah sempurnakan kita menjadi kelompok yang pertama, warathatul nabiyyin, pewaris nabi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman.